Oke, balik lagi bareng kita di podcast tengah malam. Episode kali ini agak berbeda nih ya untuk cara ngeteknya nih. Yang tadinya kita kumpul rame-rame karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk berkumpul karena ada tagar di rumah aja dan ada peraturan social distancing. Jadi kali ini kita nge-recordnya pakai apa nih, Koy? Kita nge-tag by Zoom. By Zoom. Kali ini kita juga, gue sama Eko juga nggak sendiri. Ada ada Halo Ye. Halo semuanya. Kameramen setia kita. By the way kita nge-record by Zoom itu advice dari gara-gara podcast ya. Dari PSI gara-gara podcast. Om Boy lagi, thanks banget Om Boy udah ngasih advice kita buat nge-record Zoom meeting ini ya. Semoga ya bisa lancar lah nih recordingnya. Amin. Ayo. Sejauh ini sih belum ada apa-apa. Iya. Sejauh ini sih nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. 2 menit ke depan. Ya kita ngomongin apa nih? Yang lagi ini aja, yang lagi namanya social distancing nih sama di rumah aja katanya. Iya, yang sama-sama kita alamin bareng-bareng. Iya. Lu ya udah di rumah aja dari kapan ya? Udah WFH kapan lu? Berarti 5 plus 3, 14 hari kerja gue. 14 hari kerja ya? Ya, 2 minggu. Lo kok gimana gue? Lumayan lama. Kalau gue hari kerja sih gue kerja, tapi pulang langsung pulang. Nggak ngayap. Kan biasanya ngayap sih, keluyuran. Kemana biasanya? Keluyuran kemana? Rumah janda. Ke rumah lah. Biasanya juga pulang ke rumah. Sebelum ada wabah COVID-19 ini kan pulang kerja capek, mampir Kang Pijit ya kan. Sekarang capek pulang ke rumah. Mampir dulu ke Delta, mampir ke Kang Pijit lain. Biasanya plat nomornya ditutup-tutup. Oh iya, plat nomor ditutup ya. Biar nggak ketahuan. Sepatu masukin. Nggak taruh dalam tas sepatu. Delta kemahalan. Gue biasanya mawar. Kalau nggak mawar melati. Pokoknya semua indah dah. Tapi bang, kayak gue aja nih, gue sih udah hampir sampai Jumat depan, jadi hitungannya 2 minggu hari kerja lah, gue udah WFH nih. Berarti gue yang pertama dong ya? Pertama gue masih pas diinfoin sama presiden kita kan ada 2 orang positif, itu gue masih di kantor, masih kerja di kantor. Nah terus jelang seminggunya, nah kebetulan gue seminggu berikutnya tuh 50% kantor gue, dan kebetulan gue orangnya 50% itu WFH, gue dapet kesempatan buat ngetes gitu. Nah mulai minggu kemarin, mulai Senin kemarin itu untuk divisi gue sendiri tuh 100% WFH. Iya. Emang kantor lu tuh ada berapa divisi sih? Banyak, ada kan finance, ada yang impor beda. Kan gue kan kebetulannya ekspor nih, jadi untuk ekspor itu 100% WFH kemarin. Persenan kemarin. Divisi refleksiologi ada nggak, Cid? Waduh. Divisi refleksiologi. Jadi, ya tapi sih tetap ya, maksudnya kalau memang lagi WFH ada kendala segala macam ya mesti balik ke kantor gitu sih sebenarnya.
Karena Iya kan sih, si karena kan si IT kita kan ada yang standby juga di kantor sejauh ini. Iya. Mungkin takut-takut troubleshooting kali ya kalau anak IT ya. Ya, kayak gitulah. Gimana Soalnya kalau perasaannya gue, nih sekarang? waduh, kalau dibilang bosen. Oh, dibilang panik, enggak, tapi takut. Gimana tuh ya? Nggak, karena kita ngomongin Lebih dari ke waspada sih. Jadi kita gue, bahas kita bahas plus minusnya dulu aja. Plus minus dari WFH ini apaan nih? aduh, plus minus. Iya benar. Kalau dari gue dulu kali ya. Sebenarnya sih kalau si Eko ya nggak ngaruh sih WFH apa kagak. Orang tetap kerja aja. Kita mah udah 2 minggu ya pada kerja di rumah. Eko masih ngelantur aja kemana-mana. Keliling. Tahu nyari apaan? Kenapa juga senior messenger? Lo kalau ke rumah customer gitu pada disemprotin nggak koi datang koi? Kagak, coba gue di luar pagar, nggak boleh masuk. Disemprot mah Ya Allah, kagak. kasihan banget. Disuruh masuk aja kagak. Lu kayak kuman ya, dijauhin orang gitu. Kayak kuman. Kuman ketek lagi nggak kelihatan. Tapi kalau lo koi gimana koi? Plus minusnya koi? Kalau dari gua yang dari awal kerja sampai sekarang, gue lebih ke jaga kebersihan sih kalau sekarang. Dari apa namanya, satu tempat ke tempat lain tuh gue cuci tangan dulu. Jadi lebih ke jaga kebersihan. Nah sekarang nih yang gue bingungin tuh warung-warung di pinggir jalan tuh pada ini nggak boleh lo makan di tempat, harus take away. Nah permasalahannya gue kalau take away makan di mana kan? Pinggir jalan. Pos ronda gue udah diangkut Satpol PP suruh masuk ntar. Tapi so far sih kalau masalah teknis kayak yang lain sama aja sih. Kalau masalah gue juga lagi batuk-batuk nih ya, lagi pilek ya. Nah itu dia. Itu sebenarnya gue dijauhin sama orang-orang. Tapi kalau masalah teknis kerjaan sih aman sih. Cuman ya itu dia, nggak terlalu banyak data aja ya untuk kerjaan. Biasanya kan banyak, ini nggak terlalu banyak aja. Ya so far so good lah. Kayak merek makanan ya. Kalau minus sih koi. Kalau minusnya itu di jalan itu ini Cit. Jadi kayak apa ya? Orang tuh kayak kita nih ngeliat orang nih. Kayak anjir nih. Nih corona kagak nih batuk-batuk ya. Jadi banyak ininya, paniknya. Kalau dari lo sendiri Bang Acit gimana? Kan lo juga udah WFH nih. Baru 2 minggu. Kalau dari lo sendiri plus minusnya itu apa itu? Kalau dari plusnya dulu lah ya. Kalau plusnya menurut gue sih ya satu pasti uang bensin awet. Uang jajan juga awet karena kan nggak jajan kan. Irit. Terus makan siang bisa bareng sama anak. Sama bini gitu. Biasanya kan kalau di kantor makan siang bareng bini orang lain. Kalau di rumah bini tetangga kan. Gitu. Ya kalau minusnya sih sebenarnya apa ya? Ya minusnya sih satu memang kita nggak bisa, maksudnya biasa ketemu sama orang terus sekarang nggak ketemu orang gitu, cuman paling meeting conference call aja kan kayaknya agak kurang gitu. Terus juga kayaknya ya namanya biasa nongkrong di luar, biasa istirahat nongkrong, ngopi. Ya itu sih sebenarnya mesti ngalahin egonya itu, ego buat nongkrong itu yang susah. Betul. Itu yang kadang-kadang suka dikangenin kan kalau lagi begini. Kalau lo gimana ya? Plus minus ya? Plus minus. Kalau plusnya ya jadi sering ketemu keluarga aja sih yang biasanya pagi keluar, malam pulang udah pada tidur. Sekarang kan jadi
lebih sering ngobrol gitu-gitu sih. Sama selesai lagi ya nggak banyak pengeluaran, cuman gimana? Niatnya ngirit tapi enggak ternyata. Jadi jajan mulu ya, sudah jajan gitu. Wah, Iya. HP GoFood sekarang ya. Iya, sekarang mau dibilang wah, jadi nggak banyak pengeluaran. Iya sih, emang pengeluaran kita buat transport nggak keluar, tapi keluar buat yang lain. Jadi cuma beralih fungsi doang dia. Lo WFA tuh di pos-pos RW, Cek. Ya, karena kalau di jalan tuh di RW tuh malah banyak makanan tuh. Biasanya sekarang nyumbang ya. Iya. Nih Pak buat jaga portal. Nah, lo bareng dah tuh orang jaga portal, lo ngetik laptop dah. Tapi koi ini alasan paling kuat ya iya kenapa pengeluaran lebih banyak ya karena belum punya bini koi. Belum Nah, keluarga. itu dia. Kalau punya bini, dia. kalau punya bini dimasakin ya, lo dimasakin. Kalau punya Pagi, bini siang, dimasakin sore. nih. Iya. Waduh, nikmat juga. Sampai sekarang aja Iya. ini kan, mumpung lagi gini ya. Jadi nggak ngundang-undang enak. Iya nih. Lu resesi Iya, sekarang kalau gampang ditanya. nikah aja. Iya kan kalau ditanya, kok nggak undang-undang? Iya, lu mau datang kalau Buat diundang. alasan ya. Iya. Iya. Daripada mana? dibubarin lo polisi lo. Iyalah, gila lu. Kalau dibubarin kan jadi nggak kena semua. Mendingan kan nggak usah ngundang ya kan. Iya. Tapi per hari Malah ini rugi ya. by the way ini per hari ini update-nya berapa sih? Berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, berapa yang kejangkit? Per hari ini itu tadi gue lihat tuh 1.700-an kalau nggak salah. Coba nih gue lihat lagi ya. Gua terakhir ngeliat 2 hari yang lalu deh. Itu 1.400-an. Kalau per hari ini gue nggak ngerti deh. Per hari ini 5 jam yang lalu 1.790 positif, 112 sembuh, 170 meninggal. Itu per hari ini. Tambah ya? Hari ini tanggal kita record ini tanggal 2. Oh, berarti belum menunjukkan penurunan ya? Maksudnya dari segi yang meninggal sama yang terinfeksi ya? Iya, belum ada penurunan. Masih di angka 8%-an. Serem. Ngeri ya? Wah, bukan main. Ngeri sedap tapi, ya. Tapi gue pengen nanya dah, kita berbagi tips sih sebenarnya nih, kayak berbagi tips kayak sekarang kan kayaknya kelihatannya banyak juga orang yang panik banget kan, panik, ada yang udah saking ketakutannya kan kemarin sempat ada tuh yang belanja pakai APD. Oh iya, gue lihat tuh beritanya tuh. Itu kan. Maksudnya itu antara panik buying sama tolol. Untung nggak pakai baju astronot ya. Kalau pakai baju astronot ngeri terbang, Jit. Itu dia. Soalnya kan ada orang yang kayak gitu juga nggak terlepas dari informasi yang simpang siur menurut gue juga kan, karena kan ada yang bilang ini virus airborne lah, maksudnya ada yang bilang ini nggak airborne, cuma muncratan aja yang bisa terinfeksi. Intinya ada yang bilang yang penting lo mesti pastiin tangan lo bersih sebelum lo nyentuh wajah kayak gitu doang. Betul. Nah, intinya itu. Percuma lo pakai masker kalau ketika lo salaman atau megang apalah, atau tiba-tiba lo megang mulut lo, sama aja lo kan. Sebenarnya intinya cuci tangan, Cit. Ya, dan sekarang dari lo pada nih, kayak lo buat mengatasi kepanikan sekarang nih, kan ya mungkin nggak semua orang panik, tapi beberapa pasti ada yang panik dengan adanya virus ini gitu. Kenapa ada panik? Karena kan memang mungkin beberapa orang banyak yang belum tahu terlalu dalam gitu mengenai COVID-19 ini kan, makanya jadi rada benar-benar ekstra panik gitu. Nah, kalau dari lu ya gimana ya buat ngatasin kepanikan gitu ya? Lebih banyak cari tahu sih kalau menurut gue ya, daripada lo harus panik. Wah, jadi apa ya? Jadi khawatir yang begitunya. Sekarang zamannya teknologi, lo bisa akses berita dari mana aja. Cuman pesan gue cuma satu, nggak semua berita itu bisa lo telan nggak semua berita itu bisa lo telan bulat-bulat.
Jadi lu harus cari tahu dulu. Jangan cuman wah nih lihat di sini corona tuh begini-begini ini atau COVID-19 tuh begini. Terus lo telan bulat-bulat, lo kasih tahu ke orang. Orang jadi mulut ke mulut yang kayak gitu kan, yang banyak jadi berita simpang siur. Maksud gue lu cari tahu dulu aja benernya kayak gimana. Kalau gue alhamdulillah berhubung saudara gue ada yang dokter, jadi gue banyak nanya-nanya sih sama dia tentang keadaannya gimana, kayak gitu-gitu. Lo kayak gimana, Koy? Iya, betul. Kalau gua sih harus jaga kebersihan sih. Dimanapun lo berada, lo tetap jaga kebersihan lah. Sama kalau misalkan pahit-pahitnya sekitaran lo ada yang kena, jangan orangnya yang lo kucilin. Jangan orangnya lo kucilin. Jadi ya intinya lo bukan ngelawan orang, yang ngelawan virusnya. Nah, kan kalau di berita ada tuh yang ambulan datang disambit ya kan. Oh iya tuh yang ditolak. Jawa. Benar. Itu salah satu yang bikin ambulan datang disambit. Takutnya ambulannya manggil Blangwir, Cid. Manggil Blangwir. Dia semprotin kelar kan sekampung. Iya, takutnya air disinfektan lagi. Iya, takutnya dia ngamuk, dia bete kan, manggil temen. Iya, manggil temen kan. Kayak Tayo kan temennya Blangwir, terus kayak kan, sama aja. Benar juga sih, maksudnya memang orang panik boleh, tapi terlalu panik juga jangan sih sebenarnya. Tapi gue dari gue awal cukup orang yang ngikutin berita nih tentang COVID gitu. Nah tapi gue tuh orang yang semakin gue baca berita tuh gue jadi agak parno gitu. Makanya gue mulai udah seminggu pertama, habis seminggu itu gue seminggu belakangan nih gue cukup baca berita tentang COVID-19 ya dari jam 5 sampai jam 6 udah gue liat updatean doang. Oh ya oke, udah tahu udah gitu aja udah. Soalnya semakin banyak kan berita kan simpang siur ya. Ada yang ini lah, ada yang ini segala macem. Itu yang jadi kayak udahlah gue tuh sekarang cukup baca udah gue close, udah gue nggak baca lagi, udah selebihnya gue coba ya udah gue jaga kebersihan, ya udahlah banyak doa aja kayak gitu sih kalau gue buat ngatasin paniknya diri gue sendiri gitu ya. Iya betul. Kita pasrahin aja sama Allah ya. Iya. Benar. Tapi kan tetap kita harus ikhtiar juga. Iya, harus ikhtiar. Jangan kebawa jangan kemakan berita yang simpang siur lah. Paling enggak telaah dulu. Kalau dapat berita ini jangan lo makan bulat-bulat. Lu cari dulu tahu apaan tuh bener apa enggak kayak gitu. Terutama grup-grup keluarga tuh biasanya tuh yang suka kayak gitu kan. Itu dia gini masuk dah keluarga. Ya enggak? Videonya ada aja lagi ya, maksudnya dapat aja gitu ya. Itu dia. Yang viral di media sosial atau ada di WA kan. Gue juga bingung tuh dapetnya dari mana lagi gitu. Tapi gue belajar dari teman gue ya. Dia sih maksudnya menurut gue cukup brilian sih idenya dia gitu, karena dia bilang gue cuma baca berita yang mana kalau berita itu salah gue bisa tuntut sama platformnya, kata dia gitu. Jadi which is dia baca dari mungkin dari detik news atau dari benar-benar yang platform yang benar-benar resmi gitu. Jadi seenggaknya kalau emang beritanya salah ya kita bisa tuntut ke platformnya sendiri gitu. Bener. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kalau baca-baca web yang berita terpercaya banget, nah itu enggak sih, nggak mungkin. Iya. Sama, gue paling kalau ngeliat berita dari Detik gue. Patokan gue Detik aja udah. Maksudnya di situ sih. Ntar bacanya berita paling update per 1 detik, nggak mungkin. Nama webnya aja udah nggak meyakinkan. Iya, itu dia. Kalau namanya udah nggak meyakinkan, mendingan buru-buru lo close deh tuh kayak gitu. Lo ngeliat berita yang di Kebun Baru nggak lo? Yang katanya itu gue kan ada tuh video itu. Gue nggak lihat kan. Makanya kabur aja. Nah itu. Enggak, yang gue lucu itu yang backsound yang ngerekam tuh kalau. Lo dapat videonya nggak lo? Udah. Katanya backsoundnya, itu goblok banget tuh, malah kabur. Kita kalau kena orang aja. Pas masuk petugasnya keluar dari rumahnya,
Wah, mampus lo kena lo. Gue rasa dibius nih sama orangnya nih katanya. Sama tukang ininya, APD-nya yang bawa APD dibius si orang ini, sampai jatuh. Jadi sotoy ya. Iya, makanya kan gue bilang, udah gitu, kenapa gue tahu itu dan gue lihat karena dekat Dari grup WA pasti ya. Hah? Dekat rumah gue. Dari rumah lo. Dekat rumah lo. Iya lah, cuma berapa ya kira-kira 2 kilo lah dari rumah gue. Deket kan. Tapi kan itu Gak akhirnya agak dijaga, gimana. itu kan akhirnya rumahnya dijaga sama Satpol PP ya, benar gak sih? Iya. Tapi sekarang sih udah enggak. Ya balik lagi sih, kalau menurut gue, kalau emang ada orang yang sakit atau gimana, ya jangan malah dia apa sih, olok-olok gitu. Namanya dia juga nggak pengen sakit kayak gitu kan. Iya. Nggak perlu Iya, diolok-olok, gitu. kasih tahu aja emang namanya. Jadi kan imbasnya adalah si orang itu jadi nggak mau jujur kalau dia sakit kan, kalau misalnya kayak gitu. Nah, Kenapa banyak itu orang sama tuh yang di Jawa gua di Pemalang. Jadi ini orang diperiksa nggak maksudnya gejalanya itu diumpet-umpetin karena dia takut dari keluarga apa tetangga-tetangganya itu malah ngejauhin dia. Makanya dia nggak jujur sama pihak dokter. Ya itu Dia dia bilang makanya dari lo ada apa riwayat berpergian nggak? Dia bilang kagak. Terus gejalanya ini dibilang enggak, cuma sakit biasa. Nah ternyata dia positif. Ya udah, keluarganya diisolasi mau nggak mau. Nah, iya kan makanya. Memang iya kita harus waspada. Tapi kalau ada orang kayak gitu ya jangan diolok-olok. Kasih tahu aja. Toh dia juga akan ngerti dengan sendirinya kok. Kalau kita nggak olok-olok kan dia dengan sendirinya apa? Iya. Dengan senang hati gitu buat ngecek kan, buat mengisolasi diri. Tapi kalau kita jauhin, kita olok-olok, dia makin proteksi. Enggak, gue nggak sakit, malah kayak gitu kan. Akhirnya jadi nyebar kemana-mana. Iya. Karena orang mikirnya isolasi sendirian. Jadi mikirnya malah takut ya. Benar. Tapi kan ada HP. The power of technology lah. Ada HP, ada laptop. Kalau yang jomblo mah pusing diisolasi. Wah, gue mau nelpon siapa nih kan? Ya, kalau kayak yang jomblo kan? Kalau yang jomblo lu mah jangan ngegas ke gue dong, kampret. Kan lu nggak jomblo ya. Kagak maksudnya. Kalau yang jomblo mah sebenarnya kalau diisolasi ya senjatanya cuma 2 koy, handphone sama sabun banyakin. Betul. Itu dia. Sabun bolong. Nah, permasalahannya itu bisa menambah imun apa malah ngurangin imun itu? Jadi gue nggak tahu mana namanya juga keluar kan, mungkin kurang. Tapi kan fresh ya, jadi fresh. Otak kayak pala enteng langsung gue ya. Iya. Pala enteng. Cuma dengkul lemus. Langsung ngantuk gitu. Bawaannya tidur mulu kalau pas gue kenapa tidur mulu? Sakit lu kagak. Lihat sabun bolong aja. Dokternya. Nah kalau harapannya nih dari kalian ya, kalau dari gue sih mudah-mudahan cepet kelar lah ya. Cepet kelar karena juga kan mau puasa juga kan. Jadi biar bisa bukber juga ya kan. Buat show off ya. Bukber ya, bukber. Aduh. Bukber nih. Bukber itu adalah ajang bertemu mantan-mantan sebenarnya. Benar. Nah, itu dia. Gitu sih sebenarnya. Ya, harapan gue sih ya semoga cepat selesai lah. Kasihan, gue terutama kasihan sama orang-orang yang tenaga medis kita. Tenaga medis kita kan nggak banyak nanganin pasien yang tiap hari bertambah kan. Pasti harapan gue ya bisa cepat selesai lah. Namanya wabah ini semua orang bisa terjangkit. Paling enggak kalau selesai cepat kan kita bisa
silaturahmi lagi, nggak cuman conference kayak gini kan. Betul. Iya. Tapi banyak juga sih orang-orang di luar sana yang apa pada galang dana, pada Bener, support lah sama garda terdepan. salut sih gue sama orang-orang itu, influencer-influencer yang bisa menginfluence orang untuk menyumbang dana. Salah Iya. satunya yang gue lihat tuh ada influencer yang dari Instagram tuh siapa? Rachel V-nya tuh V-nya dia Najwa Shihab galang juga kan. dana. Kenapa? Iya, Najwa Shihab juga kan. Benar, iya Dia pokoknya bikin semua lah, donasi di kitabisa.com. ya, semua yang terlibat. Terus Dokter Tirta juga, dia kan, Yang gue tahu dokter Cita sih Bang. dia Iya, salah satu benar. yang paling bersuara lah dengan adanya wabah ini. Dia salah satu dokter kita juga kan, dokter Indonesia, pebisnis juga yang lumayan, bukan lumayan lagi malah, yang aware banget sama masalah ini kan. Salut lah gue sama orang-orang kayak gitu. Dan banyak terima kasih sih sama mereka-mereka yang ngasih informasi kita harus apa kan dia kan tenaga medis, jadi dia tahu apa yang harus kita lakuin kan. Betul. Ya, benar. Salah satunya itu. Tapi sih kalau harapan gue ya satu ya pasti nggak jauh beda lah sama lu pada semua, biar wabah ini cepat berakhir, semuanya bisa kembali normal, yang nyari duit di jalan bisa nyari duit dengan aman, yang mau berangkat ke kantor nyari nafkah bisa jalan ke kantor dengan aman, yang mau survei orang juga iya, yang mau survei juga nggak di depan pagar doang jadinya kan, kasihan juga. Bener. Dan ojol-ojol juga kan bisa Betul. jadi nyari uang dengan normal kayak biasanya. Kasihan mereka juga kan. Makanya kan dengan Harus kayak tetap gini kan keluar. benar-benar ya perekonomian ya bisa dibilang hampir lumpuh sih kalau gue bilang. Apalagi kalau mereka yang nyari duitnya tuh harian. Benar. Tapi di beberapa wilayah juga udah mulai karantina wilayah. Jadi beberapa wilayah di daerah Jakarta Barat tuh pada ditutup-tutupin tuh. Orang luar tuh nggak boleh masuk ke situ. Iya, benar. Kalau bukan warga, dia nggak boleh selain kan? Warga nggak boleh. Dan kalaupun warganya lagi sakit atau gimana, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Iya, di rumah gue juga gini kok sekarang. Di portal kalau udah jam 9, orang kalau misalnya nggak berkepentingan nggak bisa masuk daerah rumah gue. Daerah Jakarta Timur juga banyak yang kayak gitu. Kalau di dekat rumah Bangka kita mah enggak, Cid deh. Enggak, tapi kalau di Bangka Belum, kemarin keluar surat edaran kok hari ini kok. Hari ini. Surat edaran buat lockdown lokal sih maksudnya. Ya nggak boleh ada perkumpulan segala macam, arisan segala macam nggak diperbolehin dulu sampai waktu yang nggak ditentuin. Terus ya kayak nongkrong kemarin aja kan, kapan ya, malam apa ya, gue baru balik dari Indomaret apa gitu, ada anak bocah lagi pada ngumpul diusirin sama Satpol PP, ada TNI-nya juga. Iya, ada disuruh pulang semuanya yang pada ngumpul. Iya, bagus deh, biar pada tahu gitu, ini bukan wabah yang bisa disantai-santain gitu. Karena gue baru dapat kabar tadi maghrib lah. Sepupu gue tuh salah satu dokter juga kan di Semarang, di rumah sakit RSUP Semarang. Dia udah nggak pulang, udah sebulan nggak pulang. Karena dia spesialis penyakit dalam. Dia tuh yang turun langsung ke ngerawat pasien-pasien ini. Jadi dia nggak bisa pulang karena takut kan, malah dia niatnya nolong orang tapi pulang malah bawa penyakit ke rumah. Iya. Jadi mohon buat teman-teman semua yang dengerin kita ini, mudah-mudahan sih pada ngerti lah. Kasihan juga kan teman-teman kita tenaga medis yang pengen juga dia kayak kita gitu, bisa sosialisasi sama yang lain lagi misalnya, tapi kan dia punya tanggung jawab yang untuk tanggung jawab atas orang juga kan. Iya, betul. Jadi paling enggak mikirinnya jangan buat pribadi sendiri lah.
Betul. Tapi memang harus dimulai dari maksudnya dari kebersihan pribadi gitu. Maksudnya kesadaran diri gitu. Makanya kan waktu itu gue ada dokter siapa gitu yang bilang, gue lupa, yang pertama kali muncul tuh nih di Indonesia. Dia bilang kan mulai sekarang kalau bisa perlakuin diri lo kayak lo tuh udah kejangkit gitu. Benar. Kayak gitu, dengan lo kayak gitu lo pasti bakal ngejaga orang di sekeliling lo kan gitu. Nah, lo Ketika kan di sekeliling lo, iya, ketika di sekeliling lo ngelakuin hal yang sama berarti kan sama-sama ngejaga gitu. iya dong, harus Iya. dong. Kayak gitu sih sebenarnya. Semoga ini semua cepet kelar lah ya. Biar kita Iya. juga bisa bikin video lagi ya kan. Iya nih. Betul. Ini kita juga belum bikin podcast makan-makan lagi nih. Aduh. Iya. Yoi. Mau bikin Katanya makan-makan belum dibikin lagi nih. Kan kita juga pengen ya makan gratis ya. Pengen makan gratis ya doang aja. Makan gratis. Ngarep di endorse sama yang jualan. Enggak guys, kita masih bayar kok. Kita bayar. Apa biar Kita separuh bayar tapi kita kok. bayar. Iya. Cuma setengah. Alhamdulillah banyak yang support. Ya kan gitu aja kita. Iya. Kalau disupport gratis ya alhamdulillah. Kalau yang masalah, karena kan satu nih dampaknya lumayan, nah maksudnya jadi domino effect gitu ya. Kayak dengan COVID-19 ini banyak orang yang ekonominya jadi surut gitu ya, jadi benar-benar hampir lumpuh, dan mereka memilih untuk pulang kampung kan biasanya. Iya. Nah, tapi kan dari si pemerintah sendiri kan bilangnya dilarang pulang kampung gitu. Kadang sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi, soalnya kayak jadi apa ya? Jadi kalau jadi si orang yang pekerjaannya harian nih jadi kayak gue si malakama gitu, maksudnya gue mau stay di sini nggak ada pendapatan, bisa mati kelaparan, ya kan? Iya. Mau pulang juga nggak boleh kan? Tapi beberapa yang gue lihat kemarin udah ada yang pulang kampung, tapi bener sih cukup cerdas sih menurut gue orang-orang yang pada pulang kampung kemarin, karena sebelum dia pulang kampung dia ngecek dulu ke puskesmas atau ke dokter, mastiin dirinya dia sehat gitu, Oh iya baru iya dia iya. pulang kampung kayak gitu. Iya iya. Dan kita sih nggak bisa nyalahin juga gitu kemauan dia mau pulang kampung dalam kondisi kayak gini. Ya mungkin kalau misalkan kita semua punya kampung nih ya, kita semua punya kampung dan kita ada di posisi mereka semua, ya mungkin salah satu opsi yang bakal kita ambil ya pasti pulang kampung. Mungkin kan dengan pulang kampung di sana dia mungkin punya sawah ataupun ada rumah orang tua, seenggaknya makan aja bisalah gitu di sana, ya kan, masih bisa hidup lah dengan makan gitu istilahnya. Benar. Iya. Ini cuma masalah soalnya kalau kayak gini. Masalahnya susah nyari sisi benernya juga kan kalau sekarang. Jadi ya. Iya. Kalau menurut gue ya selama. Lo jangan mikirin ego masing-masing. Kalau misalkan lo mikirin ego masing-masing ya nggak bakal ketemu. Nah iya makanya kan gue bilang serba salahnya itu kita susah nyari sisi positif dari berbagai pihak kan. Kan menurut kita itu nggak benar, misal nih menurut kita itu maksudnya nggak boleh begini dengan alasannya bla 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 ya. Tapi kan menurut dia belum tentu sama apa yang kita lihat kan. Yang penting kalau menurut gua, kalaupun mereka yang udah pulang kampung itu yang paling pertama ya jaga kesehatan. Jangan sampai orang pulang dari sini ke sana malah menyebarkan penyakit di sana. Itu aja sih kalau menurut gua. Itu yang harus diwaspadain tuh. Ya, jadi sama-sama kita. Ini kan udah bukan bencana udah bukan masalah negara doang, ini masalah kita semua, masalah masyarakatnya. Bukan jangan ngegoreng-goreng pemerintah lah yang dukung Jokowi bilang goreng gubernur. Yang nggak suka sama gubernur, goreng gubernur. Yang nggak suka sama presiden, ngegoreng presiden. Nggak usah begitulah. Udahlah kita ini masalah sama-sama kok. Nggak usah dibesar-besarin ke sana, nggak usah dibawa-bawa ke arah sana. Yang penting dari diri kita sendiri aja dulu. Yeah.
harusnya kita bisa lebih fokus buat ngadepin masalah ini bersama-sama sih, harusnya kayak gitu. Nah, itu dia. Itu harusnya fokus kita. Ini musuh kita bersama soalnya, bukan musuh 1-2 orang, bukan musuh segelintir pihak. Ini musuh kita bersama. Yang harus kita lawan bersama-sama, jangan dipecah-pecah. Tapi kebijakan dari pemerintah juga ada, menurut gue sih agak lumayan lucu sih ya. Maksudnya kayak menurut gue pribadi ya, itu lucu sih karena ketika wabah kayak gini mereka kan buka rekening buat donasi kan. Iya. Kan mereka buka rekening buat donasi, ya seenggaknya kita disuruh sisihin uang kita buat nyumbang gitu. Biarpun dia nggak nyuruh per orang semua rakyat Indonesia buat nyumbang, nggak. Cuman dia open donasi, siapa yang mau nyumbang silakan nyumbang gitu. Menurut gue sih terkesan lucu sih sebenarnya gitu kayak gitu. Kenapa kayak ini mereka malah nggak biaya untuk kan mau dipindahin tuh Jakarta tuh. Kenapa nggak biaya itu dipakai dulu untuk ini ya, wabah ini, gitu untuk penanganannya? Nah, itu sih maksudnya itu agak lucu sih menurut gue kebijakan yang itu ya gitu. Biarpun sekarang kan udah mulai ada info katanya listrik mau digratisin dulu selama 3 bulan. Oh ya, gue belum lihat. Itu kan infonya sama ya 900 doang. Yang 4,5 gratis, yang 900 itu diskon 50% katanya. Berarti Eko gratis dong ya? Gue 1.300 gue. Oh, 1.300. 1.300. Tapi 3 rumah. Buset, 3 rumah. Gue 2.200 1 rumah, buset. Iya. Maksudnya kayak gitu sih. Mudah-mudahan sih apa yang dibilang sama dikasih statement dari Pak Presiden kita sih bisa benar-benar dilakuin lah gitu ya. Maksudnya direalisasikan lah untuk ya gratis. Seenggaknya sih buat kita ini yang kayak kalangan bawah gini kan digratisin listrik juga udah alhamdulillah gitu. Jadi seenggaknya iya. Jadi budget listrik kita tuh bisa kita alokasiin ke yang lain, mungkin buat makanan, mungkin buat kayak gitu. Mudah-mudahan sih benar. Kan tadi udah keluar nih kemarin apa tadi gitu statementnya. Hari ini gue coba dong. Gue coba isi listrik ternyata sama saja. Lo bayarnya token apa ya, Panjit? Bukan. Token kan katanya kalau token disubsidi ulang kata dia. Jadi kayak misalkan yang 900 tuh dapat subsidi lagi katanya. Kayak waktu dulu. Harusnya Jit, ketika dia konversi pers kayak tadi didampingin sama dirut PLN Jit. Jadi bener-bener dari pihak PLN oke, bener nih. Jadi bener-bener ngeyakinin masyarakat ya. Yang lucu gitu ya. Yang lucu itu kok soalnya selepas Presiden ngeluarin statement berapa jam kemudian PLN ngeluarin statement kata dia kalau buat gratisin listrik kita mesti koordinasi dulu dengan pihak ini itu katanya. Makanya kita jadi bingung dong gitu. Makanya itu salah satu yang gue kecewain tuh. Kadang beritanya tuh suka ambigu gitu. Nggak jelas nih apa yang dimaksud gitu loh. Itu doang sih gue kekecewaan gue di situ sih. Beritanya makanya kan ya kita berharap apa yang udah dikeluarin statementnya dari Pak Presiden kita ya bisa direalisasikan lah gitu istilahnya. Kita doain aja bisa direalisasikan gitu. Biar benar-benar bisa digratiskan. Amin. Kan lumayan ya. Orang-orang yang membutuhkan kan. Iya, benar-benar itu benar-benar ngebantu banget kalau emang benar-benar di aplikasi ini gitu ya, di kehidupan nyatanya gitu benar-benar digratisin. Itu sih benar-benar udah ngebantu banget lah kalau buat warga-warga kalangan bawah kayak kita gitu kan istilahnya. Ya listrik kan lumayan loh, listrik. Iya. Lumayan. Kalau kayak kamu kusam kayak kita kan. bisa buat beli beras. Iya, buat beli beras. Bisa buat yang lain. Benar, bisa buat makan, bisa buat yang lain. Nggak buat beli garam, ya beli garam taruh plastik dikenyot. Haus hilang kagak, gondongan. Tiba-tiba leher kok bengkak ya? Garam yodium. Duh. Tapi
Tapi emang lagi COVID-19 ini jadi ajang ini sih, maksudnya buat para penjual masker. Sekarang jadi banyak banget penjual masker dadakan dah gue liatin kayaknya. Iya. Banyak penjual masker, tiba-tiba jadi pengusaha hand sanitizer, tiba-tiba bikin. Dan banyak disumpahin juga tuh sama orang. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah kalau buat si penjual masker yang jual masker dengan harga yang wajar gitu ya. Oke lah dia mau markup di dalam kondisi kayak gini tapi yang wajar gitu. Jangan yang gila-gilaan kan. Maksudnya lo mau ngebantu tapi lo mau ngambil untung gitu, oke lah gitu. Gue agak herannya tuh karena kok bisa di tangan reseller itu loh gitu. Kasian kan kalau gue mikirnya kenapa enggak yang membutuhkan aja susah dapatnya. Kayak misalnya APD itu kan yang buat dokter segala macam tenaga medis. Mereka aja susah. Kok reseller bisa punya banyak loh? Itu gue bingung sebenarnya itu dari mana. Makanya itu orang gue liat teman gue aja lah kenapa jadi jualan APD banyak banget gue bilang jualan APD. Itu dia. Kemarin sampai gue kan teman gue ada yang bikin story ya di Instagram jualan gituan, terus gue bilang lalu jualan pakai otak dikit lah, gue bilang gitu biar kata teman juga kan, tapi gue harus negor kalau emang dia ya lo boleh nyari untung tapi ya nggak gitu juga, gila lo jual masker parah ya dulu gue 10 kali lipat ya di bawah 50.000 aja kalau nggak salah gue beli 25 atau 30 gitu. Iya. Sekarang udah berapa sih sekotak? 300.000 nih. Gua kemarin beli satu kotak 350.000 itu di teman bini gua tuh 350.000 cit. 350.000 masker doang. Udah gitu sehari pakai lagi. 350.000 coy. Tapi kadang-kadang 350.000, tapi kadang-kadang dalamnya gue tempelin tiban tisu lagi cit. Jadi biar agak lama lagi. Dan kalau ada tetangga yang nyari masker, gue jual goceng atuh. Enggak bohong, gue jual. Gue pakai sendiri. Lo kalau mau lebih lama lagi, lo semen ya? Pakai semen ya? Enggak. Bini lo nih ya kan. Kalau dia beli pembalut satu, lo beli pembalut satu lagi. Nah, lo masukin gitu. Ya, lo napas lo bersih kagak, mabok. Corona kagak kena, flu babi kena gue. Lo kena azab sih lebih tepatnya kalau begitu. Tapi katanya pembalut bisa buat mabok katanya. Buat apa? Anjir, itu mah direbus katanya bisa buat mabok. Iya, direbus pakai cuka ya. Betul saya tahu sih. Gue nggak se ekstrim itu sih tahu beritanya. Nih si Eko suka baca ini deh berita terupdate dan terkece kayaknya deh. Oh bisa ya. Iya gue suka 10 berita terupdate, nomor 5 menggemaskan, begitu beritanya. yang terakhir tidak akan percaya. Waduh. Gambarnya yang nyeremin deh. Aduh. Kalau ngomongin corona sih kayaknya nggak ada habisnya ini, Cit. Iya, kan ada habisnya. Tapi podcast kita untuk episode ini pasti ada habisnya. Ada akhirnya lah. Ada akhirnya dong. Kalau nggak ada akhirnya, kalau nggak ada nih kita tenggorokan capek juga nih deh. Tadi udah kering mulu tuh sampai batuk-batuk kampret. Ini bukan karena sakit ya. Ini capek ngomong aja nih dari tadi. Ini kayaknya cukup kali ya gitu ya ngomongin masalah COVID-19 ya. Iya. Intinya sih tetap di rumah aja buat teman-teman semua yang dengar podcast tengah malam. Mungkin tetap stay safe di rumah aja, jaga kebersihan, jaga kondisi kesehatan, kondisi badan, ya jaga diri dan jaga keluarga terdekat dulu lah untuk saat ini maksudnya. Betul. Sama pasrahin semua pada yang kuasa lah. Iya, jangan lupa berdoa, bener tuh. Jangan lupa berdoa. Betul. Untuk ya ada pesan-pesan nggak ya buat teman-teman kita ya yang dengar podcast? Buat
teman-teman kita nih atau buat pendengar setia kita ya. Yang penting jaga kesehatan sih menurut gua. Kalau emang nggak penting untuk keluar ya nggak usah keluar. Kalau benar-benar penting ya barulah keluar. Yang penting semua sehat. Biar semua sama-sama kita bisa lawan ini wabah ini. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Amin. Oke. Amin. Ya, sekian dulu podcast Tengah Malam episode kali ini. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast, dan kalau mau nanya atau mau request tema bisa di DM di IG kita podcast_tengah-malam atau di email ke podcasttengahmalam@gmail.com. Oke, kayaknya segitu dulu. Gua Ocit. Gua Ekoy. Gua Iye. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Skoy. See you.